Gawat, korupsi bansos. Inilah sosok Madam yang diduga petinggi PDIP. Jatah Madam bebas potongan. Dari 1,9 juta paket bansos, ex-Menteri Sosial Juliari Batubara hanya mengutip fee yang 600.000 paket. Kutipan 1,3 juta paket disebut merupakan jatah seorang petinggi elit PDIP. KPK menggeledah 5 perusahaan penyedia bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial pekan lalu. Kelimanya adalah PT Anomali Lumbung Arta, PT Famindo Meta Komunika, dan seterusnya. KPK mendapati bahwa Juliari menerima suap sebesar 17 miliar rupiah dari para pengusaha penyedia bantuan sosial. Uang itu disinyalir berasal dari potongan Rp10.000 per paket. Dari hasil penelusuran Tempo, dari beberapa pengusaha dan sumber yang mengetahui kasus ini, tidak semua penyedia bansos dikutip fee oleh Juliari. Dari total 1,9 juta paket dalam satu periode distribusi, lewat anak buahnya, Juliari diduga hanya mengutip fee untuk 600.000 paket. Sisanya, sebanyak 1,3 juta paket lainnya disebut-sebut merupakan jatah anggota DPR, Herman Heri dan Ihsan Yunus. Keduanya sama-sama dari PDIP, satu partai dengan Juliari. Dari jumlah paket tersebut, perusahaan yang terafiliasi dengan Herman mendapat kuota paling banyak, mencapai 1 juta paket. Sisanya menjadi jatah perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan. Bantuan sosial untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini didistribusikan sebanyak 12 kali selama April hingga Desember lalu. Total santunan sebanyak 22,8 juta paket dengan anggaran 6,8 triliun rupiah. Setiap periode disalurkan 1,9 juta paket bantuan sosial. Jatah buat Herman dan Ihsan tidak dipotong fee Rp10.000 per paket, kata sumber Tempo ini. Sumber lain menyebutkan jatah mereka tidak dipotong karena bagian dari Madam. Sebutan ini mengacu ke seorang petinggi elit PDIP. Cara mereka mengambil keuntungan berbeda dengan Juliari, katanya. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, membantah partainya terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial tersebut. Partai tidak mengetahui hal tersebut dan tidak pernah membicarakannya. Adanya jatah, kata Hasto, lewat keterangan tertulis. Jika ketahuan Madam PDIP, apakah PDIP akan dibubarkan? Di lain sisi, Jokowi janji beri 50 juta rupiah pada korban gempa Sulbar. HNW, janji Lombok saja belum Anda penuhi. Presiden Joko Widodo baru saja mengunjungi korban gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan turun tangan membantu korban gempa Sulbar. Salah satu yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi ialah terkait dengan perbaikan rumah korban gempa Sulbar. Rumah-rumah milik korban gempa Sulbar akan dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat hingga 50 juta rupiah. Namun, ucapan Presiden Jokowi ini dicibir oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Pasalnya, Presiden Jokowi tidak hanya sekali mengumbar janji soal perbaikan rumah korban gempa. Sebelum terjadi gempa Sulbar, korban gempa Lombok 2 tahun lalu juga diberi janji serupa. Presiden Jokowi sempat menjanjikan uang perbaikan rumah senilai 50 juta rupiah kepada korban gempa Lombok saat kunjung ke Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, NTB pada Senin 30 Juli 2018 lalu. Masing-masing rumah yang rusak berat akan diberikan dana sebesar 50 juta, kata Jokowi. Pembangunan dan supervisi akan dibantu oleh TNI
sedangkan untuk pengawasan dilakukan oleh gubernur, bupati, dan perangkat lain, ujar Presiden Jokowi menambahkan. Tapi, sayang seribu sayang, hingga Januari 2019, tak nampak tanda-tanda digelontorkannya bantuan dari Presiden Jokowi maupun pemerintah pusat dan perbaikan rumah korban gempa Lombok. Kami butuh bukti, bukan janji, ucap Kepala Desa Jeringo Kabupaten Lombok Barat Sahril pada Jumat 11 Januari 2019. Padahal, bantuan tersebut sudah dicantumkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Inpres RI nomor 5 tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana gempa bumi Lombok. Sebenarnya, pada Desember 2018, pemerintah pusat dikabarkan sudah mengirim dana perbaikan rumah kepada warga Lombok Barat dengan total mencapai 278,21 miliar rupiah. Namun, kebutuhan dana untuk melakukan perbaikan puluhan ribu rumah di Kabupaten Lombok Barat yang rusak akibat gempa Lombok mencapai 1,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim telah mengucurkan dana hingga triliunan rupiah untuk korban gempa Lombok. Akan tetapi, tampaknya bantuan itu belum semuanya sampai kepada korban gempa Lombok. Masalah janji bantuan perbaikan rumah korban gempa Lombok ini menjadi perhatian Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS itu menyebut Presiden Jokowi sebetulnya tak perlu mengulangi janji yang sama jika tidak mampu memenuhinya. Hidayat Nur Wahid mendesak Presiden Jokowi untuk lebih solutif saat mengunjungi lokasi bencana dan membantu korban, termasuk korban banjir Kalimantan Selatan. Kehadiran Presiden Jokowi mestinya jadi solusi jangka pendek dan panjang, kata Hidayat Nur Wahid, dikutip dari Twitternya, Rabu 20 Januari. Tidak untuk menambah kontroversi dan apatisme soal sebab banjir Kalsel atau menambah janji yang sulit dipercaya, ujar Hidayat menjelaskan, yakni bantu perbaiki rumah korban gempa Sulbar sampai dengan 50 juta rupiah. Karena janji serupa untuk NTB saja belum terlaksana juga, kicau Hidayat Nur Wahid menutup kritiknya pada Presiden Jokowi. Apalagi mensosnya, Risma ikut bungkus nasi di lokasi banjir. Kata Wakil Ketua MPR, itu bukan tugas mensos. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritisi kinerja dan aksi Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini yang ikut membungkus nasi kotak untuk korban terdampak banjir di Jember saat berkunjung ke Jember Senin 18 Januari lalu. Risma mendatangi Pondok Pesantren Ar-Rasyid di Kecamatan Bangsalsari dan Balai Desa Wonosari di Kecamatan Tumpurejo. Risma menyapa relawan yang sedang memasak di dapur umum Kementerian Sosial di Wonoasri. Risma juga ikut memasak di dapur umum dan membantu relawan membungkus nasi bungkus. Sementara saat berkunjung ke Kabupaten Lumajang di hari yang sama, Risma menyebut peristiwa erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur kemungkinan sebagai dampak dari pemanasan global atau global warming. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Semua harus siap karena memang dampak global warming ini luar biasa, kata Risma di pendopo Kabupaten Lumajang. HNW mengatakan ikut memasak di dapur dan membungkus nasi bungkus, serta menyebut penyebab erupsi Gunung Merapi karena global warming bukanlah tugas seorang mensos. Bukan tugas mensos mewacanakan soal sebab erupsi Semeru atau ikut membungkus nasi untuk korban banjir, sindir HNW. Politikus PKS ini mengatakan yang perlu dilakukan Risma sebagai mensos di tengah bencana alam yang datang bertubi-tubi adalah membuat kebijakan yang solutif dan visioner, serta memperbaiki pendataan bantuan sosial atau bansos. Tapi, karena bencana alam makin banyak dan luas, segeralah buat kebijakan-kebijakan solutif dan visioner, berbagi data-data untuk bansos dan lain-lain, agar rakyat benar-benar terbantu dan mensos bisa husnul khotimah sebagai menteri,
katanya. Bagaimana menurut pendapat Anda?